Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan saya Ustadz Ahmad di pembelajaran bahasa Arab. Sebelum ke pembelajaran dimulai, kita sama-sama berdoa ya. Semoga hari ini teman-teman diberikan kefahaman, diberikan kelancaran dalam mengerjakan proyeknya. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tema yang ke-8, yaitu bumiku. Ini memang materinya sudah kita beratkan ya teman-teman. Nah, bicara tentang musim yang ada di Indonesia ini, yaitu musim itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada setiap tahunnya, ya ini baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Jadi peristiwa ini terjadi setiap tahunnya berdasarkan kondisi cuacanya ya, kondisi cuaca dalam jarak dan waktu yang tertentu. Nah, umumnya musim ini terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin ya. Nah, dikarenakan Indonesia terletak di daerah tropis itu daerah yang terletak antara garis ekuator ya, yang menghubungkan antara lintang selatan dan lintang utara, yaitu tropis. Indonesia ini hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Biasanya kalau di negara-negara lain ada yang mempunyai sampai 4 musim ya. Nah, di Indonesia ini hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan sendiri yang sama-sama kita tahu ya teman-teman. Nah, jika dijumlahkan secara total rata-ratanya ya, maka di Indonesia sendiri itu bisa mencapai 1.600 mm pada setiap tahunnya. Nah, jadi satu tahun itu jika dikalkulasikan atau dihitung rata-ratanya bisa mencapai 1.600 mm atau sekitar 16 juta liter ya kalau diliterkan. Nah, musim hujan ini memang sama-sama kita tahu ya teman-teman, ada di beberapa daerah juga ketika musim hujan turun maka di Indonesia sendiri ya ada yang menyebabkan kebanjiran karena Indonesia hanya memiliki dua musim. Nah, yang kedua yaitu musim kemarau. Nah, musim kemarau ini biasanya kita sebut atau biasa kita kenal dengan musim panas ya. Itu merupakan kondisi di mana sebagian daerah mengalami kekeringan dan kekurangan air ya. Ini biasanya karena tidak turunnya hujan ya. Ini menyebabkan beberapa daerah di Indonesia menyebabkan kekeringan. Nah, hal ini terjadi karena adanya angin muson ya, yang melewati Indonesia. Apa itu angin muson? Angin muson yaitu angin yang bertiup dari belahan bumi utara yang menyebabkan benua Australia ini dalam keadaan dingin, sehingga tekanan anginnya di level maksimum atau di level atas. Nah, ini musim yang ada di Indonesia.
Baik teman-teman, hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran ketiga ini tentang ashabul mihnah, yaitu tentang profesi. Teman-teman tahu tidak untuk profesi itu apa? Ya, profesi atau yang biasa sebut kita pekerjaan ya. Profesi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti beberapa pelatihan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik ya. Itu yang dinamakan profesi. Nah, ini biasanya teman-teman kita ketahui ya, ada profesi apa saja di dalam bahasa Arab atau bahasa yang lain ya. Jadi contohnya seperti profesi sebagai dokter ya, petani, pedagang, apalagi ya, terus pegawai ya, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apa itu profesi dan beberapa kosakatanya, kita langsung menuju saja ke percakapan berikut ya teman-teman. Di sini ada percakapan tentang profesi, yaitu antara Solih dan Ismail. Oke, Solih, Assalamualaikum. Ismail menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh bertanya kepada Ismail, man dzalika? Man ya, man itu artinya siapa? Man dzalika, siapa itu? Ismail menjawab, dzalika Hasan, huwa muwadzifun. Ya, mereka itu Hasan, dia adalah seorang muwadzifun. Muwadzifun itu artinya pegawai. Soleh bertanya lagi, man tilka? Siapa dan siapa itu? Ya, tilka Faridah, itu Faridah. Hiya tobibatun, ya, tobibatun ini artinya dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki tobibun ya. Nah, ini untuk terjemahan yang percakapan tadi ya, yaitu di sini ada kosakata tentang muadzifun ya. Muadzifun itu artinya seorang pegawai, lalu tobibatun artinya seorang dokter. Jadi beberapa di sini selain hiwar atau selain percakapan, juga terdapat kosakata yang di situ dimaknai dengan profesi. Oke. Kesimpulan untuk materi hari ini yaitu profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang khusus. Jadi ada beberapa kosakata dalam bahasa Arab tentang profesi. Hikmahnya apa teman-teman? Hikmahnya kita dapat mengetahui profesi seseorang ya, tentunya dalam bahasa Arab. Contohnya tadi ya, misalkan muadzifun, tobibatun, misalkan petani ya, falahun, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dapat mengetahui kosakata profesi dalam bahasa Arab. Oke. Baik teman-teman, untuk materinya hari ini silakan teman-teman buatlah garis yang menghubungkan antara mufrodat pada kolom A atau kolom alif ya dengan artinya berupa gambar yang terdapat pada kolom B. Untuk nomor 2 itu teman-teman bisa nanti menggambar, atau di situ gambarnya yaitu seorang dokter ya, dokter laki-laki di situ. Terima kasih teman-teman, hari ini sudah mengikuti pelajaran pahaman. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari Ustaz Ahmad cukup sekian, kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.